Kita kembali ke kisah epik Xiao Yan, sang penjual magnum eceran yang akan menjadi penguasa 3000 alam. Ingatkan kalian episode sebelumnya? Xiao Yan, dengan gigihnya, berlatih di salah satu tempat kuno di alam Xuan Yin. Kerja kerasnya membuahkan hasil, ia berhasil menembus dogat bintang 8. Namun, kegembiraan itu tak bertahan lama. Tiba-tiba, aura mengerikan menyelimuti area itu. Sosok wanita bersayap ungu muncul dari kegelapan. Di tangannya, tergenggam tombak yang memancarkan energi mematikan. Tanpa ampun, wanita itu menyerang Xiao Yan. Duar, tombak itu menghantam tubuh Xiao Yan dengan kekuatan dahsyat. Tubuh Xiao Yan hancur berkeping-keping. Rintihnya sebelum kesadarannya menghilang. Dalam kondisi antara hidup dan mati, Xiao Yan mengaktifkan api keabadian, kekuatan tersembunyi yang dimilikinya. Api itu membara, menyatukan kembali setiap sel tubuhnya yang hancur. Prosesnya sangat menyakitkan, namun Xiao Yan bertahan. Perlahan, tubuh Xiao Yan kembali utuh. Ia merasakan energi yang luar biasa mengalir dalam dirinya. Tanpa disadarinya, kekuatannya melonjak drastis, hampir mencapai tahap akhir dogat bintang 8. Xiao Yan membuka matanya, menatap tajam ke arah wanita bersayap ungu yang masih menyeringai. "Kau akan membayar perbuatanmu," geram Xiao Yan. Ia telah kembali untuk menantang bayangan yang hampir membunuhnya. Wanita bersayap ungu. Wanita bersayap ungu itu tiba-tiba muncul kembali dari kedalaman air. Tombaknya memancarkan aura yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia langsung melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah Xiao Yan. Tombak itu menghujani Xiao Yan dengan kecepatan yang mencengangkan. Xiao Yan, yang kini telah pulih dan merasakan peningkatan kekuatan, tidak tinggal diam. Ia memfokuskan seluruh energinya. Sekuat tenaga. Xiao Yan memfokuskan seluruh kekuatannya, lalu berteriak dengan lantang. 7 tinju mengejutkan penghancur dewa. Boom! Tinju Xiao Yan menghantam telak tubuh wanita bersayap ungu. Wanita itu terlempar mundur dengan keras, lalu perlahan memudar menjadi partikel-partikel cahaya. Kemenangan. Xiao Yan menghela napas lega. Di tempat wanita itu menghilang, tergeletak beberapa item. Sebuah armor dalam ungu, sepasang sayap bela diri ungu, dan yang paling menarik perhatiannya, sebuah energi berisi nektar berkilauan. Xiao Yan meraih drop hasil kemenangannya. Ia menyimpan sayap dan armor itu ke dalam cincin penyimpanannya. Namun, matanya terus tertuju pada nektar. Ia bisa merasakan energi yang luar biasa terpancar dari cairan itu. Origin Kiku sudah mencapai 300 juta. Gumam Xiao Yan, jika aku menggunakan nektar ini, mungkin aku bisa menembus dogat bintang 9. Dengan ragu, Xiao Yan menjilat setetes kecil nektar. Dek, seketika, Origin Ki di dalam tubuhnya menjadi tidak terkendali. Energi itu melonjak dengan liar, memenuhi setiap meridian dan sel tubuhnya. Lautan Origin Ki di tubuhnya seperti bendungan yang kelebihan muatan. Tidak bisa, jika terus begini, tubuh fisikku akan meledak. Aku harus menekannya. Xiao Yan merasakan tubuhnya mulai bergetar hebat. Ia berusaha mengendalikan energi yang mengamuk di dalam dirinya, namun sia-sia. Aku harus menemukan lawan yang sebanding untuk menyalurkan dan menstabilkan energi berlebih ini, atau aku akan lumpuh. Xiao Yan menyadari bahaya yang mengancamnya. Ia harus segera menemukan cara untuk mengatasi situasi ini, atau semua yang telah ia capai akan sia-sia. Jauh di bagian selatan tempat kuno ini, bayangan hitam raksasa setinggi gunung membuka mata iblis ungunya yang telah lama tertutup. Aura kegelapan yang pekat terpancar dari tubuhnya, membuat seluruh area di sekitarnya terasa mencekam. Di saat yang sama, sosok virtual Chowking muncul di hadapan raksasa itu. "Iblis Agung, aku telah menemukan lawan kuat di utara untukmu." Raksasa itu meraung rendah, suaranya menggema di seluruh lembah. Namun, bukannya menyerang Xiao Yan seperti yang diharapkan Chowking, ia justru menoleh ke timur dan melepaskan seberkas cahaya biru perak maut ke arah Chowking. "Binatang sialan," Chowking mengutuk. Ia melesat menghindar dengan panik, tetapi dengan seringai licik, ia mengubah arah sinar biru itu agar melesat menuju Xiao Yan yang sedang duduk bersila. Luo Tian, yang berada di dekatnya, berteriak marah. "Guru King, apa yang Anda lakukan? Dia adalah reinkarnasi yang mulia." Chowking tersenyum picik. Jika dia benar yang mulia, serangan ini tidak akan membunuhnya. Xiao Yan, yang sedang bergumul dengan Origin Ki yang mengamuk di dalam tubuhnya, membuka mata dan melihat sinar biru maut datang dengan kecepatan tinggi. Ia tidak punya waktu untuk menghindar. Boom! Serangan itu menghantam tubuh Xiao Yan, melukainya dengan parah. Namun, anehnya, luka itu segera pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Tanpa diduga, serangan itu justru berhasil menekan Origin Ki yang bergejolak di dalam tubuh Xiao Yan. "Aku membutuhkan pertempuran yang menyakitkan untuk menstabilkan energi ini," pikir Xiao Yan. "Selatan, aku harus ke selatan." Dengan menggunakan sayap bela diri ungu yang baru didapatkannya, kecepatan Xiao Yan meningkat drastis. Dalam sekejap, ia tiba di selatan, di tengah kabut hitam pekat yang menyelimuti area itu. Di hadapannya, berdiri iblis surga yang berjalan dengan langkah berat, tingginya menjulang, mencapai langit. Aura kegelapan yang terpancar dari tubuhnya membuat Xiao Yan merasa tertekan.
Maafkan saya, senior, tapi saya harus mengganggu ketenangan Anda. Xiao Yan mengeluarkan pedang berat misterius dan melesatkan serangan provokatif, menuangkan seluruh origin ki-nya ke dalam pedangnya. Duar, benturan itu menyebabkan iblis surga berhenti. Makhluk raksasa itu menunduk, lalu menghempaskan sinar biru perak yang sama ke arah Xiao Yan. Xiao Yan nyaris tak bisa mengelak, jadi, kau yang menyerangku. Iblis surga, dengan kekuatan yang tak terbayangkan, melepaskan guntur yang melukai. Xiao Yan hanya bisa mengandalkan sayap bela diri ungu barunya yang ternyata memiliki kekebalan terhadap guntur. Sayap itu melindunginya dari efek melumpuhkan, namun tidak bisa sepenuhnya menahan serangan sinar maut. Setiap serangan iblis surga yang mengenainya, rasa sakit yang luar biasa itu memaksa energi di lautan origin ki-nya untuk tertekan dan terkompresi. Xiao Yan merasakan origin ki tubuhnya. Kembali normal, bocah, itu adalah peringatan untuk pergi sekarang, kau tidak akan bisa menang. Xiao Yan menghela napas, menyadari bahwa ia tidak akan bisa menang dalam pertarungan serius melawan monster sekuat iblis surga. Xiao Yan, kau bisa memasukkannya ke pagoda pemurnian, lantai ke-12, Lingsu, mampu menampung makhluk iblis surga dari dunia reruntuhan kuno. Suara Zhan Lao kembali bergema di benaknya, memberikan secercah harapan. Pagoda pemurnian, kekuatanku jauh di bawahnya, bagaimana caranya? Tanya Xiao Yan, ragu. Sangat sulit, tapi harus dicoba, jawab Zhan Lao. Jika kau gagal, kau akan dihancurkan oleh Lingsu. Xiao Yan tersenyum pahit, risiko itu setara dengan hadiahnya, membawa iblis surga keabadian di sisinya, jika ia berhasil menjadi putra sensi di masa depan. Xiao Yan menatap iblis surga itu, matanya dipenuhi tekad, aku akan mencobanya, lebih baik hancur karena usahaku sendiri, daripada meledak karena energinya. Saat Xiao Yan terhanyut dalam perenungan yang mendalam, keheningan tiba-tiba pecah oleh raungan dahsyat yang mengguncang tulang. Binatang iblis itu, dengan suara yang menggelegar bagai petir yang membelah langit, memperingatkan Xiao Yan agar tidak menyalahkannya atas tindakan kejam yang akan diambilnya. Jantung Xiao Yan berdegup kencang, ia tidak pernah membayangkan bahwa makhluk yang terperangkap di tempat terkutuk ini memiliki kecerdasan setara manusia, mampu berbicara dan berpikir dengan kompleksitas yang mengejutkan. Dalam keputusasaan yang mencengkeram, Xiao Yan memberanikan diri untuk bertanya, "Senior, mungkinkah Anda bersedia membantu saya? Tidak ada pilihan lain yang tersisa." Walaupun monster di hadapannya memancarkan aura berbahaya yang mengancam, Xiao Yan sangat membutuhkan tekanan eksternal yang kuat, sebuah serangan dahsyat yang mampu mengendalikan energi liar yang mengamuk di dalam tubuhnya. Namun, alih-alih jawaban, binatang itu hanya membalas dengan geraman marah yang menggema di seluruh ruang. Jangan bicara omong kosong, siapapun yang tersesat ke alam ini tidak akan pernah bisa keluar, tak seorang pun. Xiao Yan menatap mata merah menyala binatang itu dengan tatapan penuh tekad. Jika saya memiliki cara untuk membawa Anda keluar dari tempat ini, apakah senior bersedia membantu saya? Ia menawarkan secercah harapan di tengah kegelapan yang pekat. Binatang iblis itu terdiam, rahangnya terkatup rapat, tidak menanggapi tawaran Xiao Yan. Kebisuan itu terasa berat dan penuh ketidakpastian. Merasa mencapai jalan buntu, Xiao Yan segera memanggil Gou Yan keluar dari tempat peristirahatannya, berharap kehadirannya dapat mengubah situasi. Saat sosok Gou Yan muncul, mata binatang iblis itu menyusut drastis, seolah melihat hantu dari masa lalu. Tubuh besarnya gemetar hebat saat ia bergumam dengan nada tak percaya. Mungkinkah ini, tahanan spiritual, ketakutan dan keterkejutan bercampur aduk dalam suaranya. Gou Yan menoleh, menatap monster itu dengan saksama, seolah sedang memeriksa kenangan lama. Hah, mungkinkah ini Xiao Ju? Nada bicaranya mengandung campuran antara keheranan dan pengakuan. Xiao Yan terkejut melihat keduanya saling mengenal. Ia tidak menyangka bahwa ada sejarah tersembunyi di antara mereka. Xiao Ju, binatang iblis itu, akhirnya bersuara dengan nada tak percaya yang masih kental. Kau benar-benar masih hidup. Gou Yan menyeringai tipis, bibirnya tertarik dalam senyum yang penuh percaya diri dan sedikit mengejek. Bagaimana mungkin aku bisa mati dengan mudah? Aku terlalu tangguh untuk itu. Melihat interaksi yang akrab, namun juga tegang, di antara mereka, Xiao Yan kembali mencoba peruntungannya. Ia merasakan adanya celah harapan yang bisa dimanfaatkan. Karena kalian saling mengenal, bisakah senior Xiao Ju membantu saya sekarang? Saya sangat membutuhkan bantuan Anda. Ia memohon dengan tulus, berharap hubungan masa lalu di antara mereka dapat melunakkan hati binatang iblis itu. Kilat menyambar tanpa ampun, mata Xiao Ju menghunus Xiao Yan dengan tatapan dingin. Tanpa sepatah kata pun, serangan petir dahsyat kembali dilancarkan, menerjang tubuh Xiao Yan yang ringkih. Senyum pahit terukir di bibirnya, ia tahu ini adalah bantuan yang kejam, ujian berat yang harus dilaluinya. Dengan gigi terkatup rapat, Xiao Yan membiarkan tubuhnya menjadi arena pertarungan bagi energi guntur yang menyiksa, berjuang mati-matian untuk menstabilkan ki asalnya yang bergejolak. Di tengah derita Xiao Yan, percakapan misterius terjadi antara Xiao Ju dan Gou Yan. "Mengapa kau mengikuti orang selema ini?" tanya Xiao Ju, nada suaranya mencerminkan kebingungan yang mendalam. Gou Yan, dengan tatapan meremehkan,
menunjuk pada sosok Xiao Yan yang berlumuran darah namun tetap teguh. Kau benar-benar tidak mengenalinya, perhatikan baik-baik tanda di antara alisnya. Mata Xiao Ju menyipit, berusaha melihat lebih jelas. Saat tanda itu terungkap dengan sempurna, tubuhnya yang besar bergetar hebat, ketakutan mencengkeram hatinya. Mungkinkah dia, dewa jahat, bisiknya, nyaris tak terdengar. Tawa mengejek Gouyan menggema di udara. Kau takut, rupanya. Tidak mungkin, gumam Xiao Ju panik, mencoba mencari logika dalam situasi yang membingungkan ini. Kekuatannya terlalu lemah untuk ukuran seorang dewa jahat. Tapi, dewa jahat memang dikenal suka mempermainkan takdir manusia. Tunggu, kau pernah menjadi pengikut yang mulia. Jadi, orang ini pasti reinkarnasi yang mulia, bukan dewa jahat, kan? Seringnya misterius menghiasi wajah Gouyan. Kau semakin pintar saja, tapi ingat saranku, segeralah minta maaf padanya, atau kau akan menyesalinya seumur hidup. Gouyan terus memprovokasi Xiao Ju, mengungkit masa lalu kelam di mana ia sering menjadi bulan-bulanan. Merasa harga dirinya diinjak-injak, Xiao Ju menggeram marah, bersiap melepaskan cahaya biru mematikan ke arah Gouyan. Gouyan bersiap membalas dengan formasi penekan andalannya, namun tiba-tiba sebuah teriakan tegas membelah udara. Gouyan, hentikan kekerasan ini, suara Xiao Yan. Meski matanya terpejam rapat, memancarkan aura dominasi yang tak terbantahkan, Gouyan tersentak kaget. Serangan yang telah disiapkannya buyar seketika. Bahkan Xiao Ju pun merasakan getaran aneh. Aura itu membangkitkan kenangan akan dua sosok legendaris yang terukir dalam ingatannya. Dengan nada sopan namun berwibawa, Xiao Yan berkata, "Senior Xiao Ju, mohon terus serang aku." Gouyan mendengus kesal. "Hei, kenapa kau memanggil monster lemah ini, senior? Sementara kau memperlakukanku seperti pesuruh, di mana sopan santunmu?" Xiao Yan mengabaikan protes Gouyan dan kembali fokus pada latihan ekstremnya. Tubuh Xiao Yan kini dipenuhi luka mengerikan akibat sambaran guntur yang tak henti-hentinya, namun senyum kepuasan terukir jelas di wajahnya. Aura di sekelilingnya meledak dengan dahsyat, mencapai titik kulminasi. 400 juta, akhirnya aku mencapai puncak Dogat Bintang 8, gumamnya, suaranya bergetar karena kegembiraan. Saat ia membuka mata, Xiao Yan merasakan fondasi ki asalnya telah stabil dan kokoh. Dengan kekuatan lautan bintang ganda yang dimilikinya, total ki asalnya setara dengan 800 juta, membuatnya sebanding dengan Dogat Bintang 9 tahap menengah, ditambah dengan kekuatan 10 api iblis absolut yang legendaris. Kekuatannya melonjak drastis, melampaui batas yang bisa dibayangkan. Namun, senyum kecut kembali menghiasi wajah Xiao Yan saat ia memikirkan musuh bebuyutannya. Masih ada jurang pemisah yang sangat besar antara aku dan kembarannya di dunia ini. Namun, keraguan itu segera ditepisnya. Jarak itu semakin menyempit. Setiap hari, setiap jam, dengan penuh keyakinan, Xiao Yan menangkupkan tangan ke arah Xiao Ju. "Terima kasih banyak, senior Xiao Ju. Tanpa bantuanmu, aku tidak akan bisa mencapai titik ini." Gouyan kembali meradang, suaranya melengking tinggi. Dia cuma mengeluarkan kentut petir. "Aku yang sudah menyelamatkanmu berkali-kali, panggil aku senior. Dasar tidak tahu terima kasih." Xiao Yan hanya menggelengkan kepala sambil tersenyum lembut. "Hubungan kita terlalu dekat untuk terjebak dalam formalitas. Gouyan, kau adalah partnerku, sahabatku." Mendengar kata partner, kemarahan Gouyan langsung mencair, digantikan oleh rasa bangga yang membuncah di dadanya. Ia membusungkan dada, merasa menjadi bagian penting dalam perjalanan Xiao Yan. Xiao Yan mengalihkan perhatiannya, beralih ke topik yang lebih serius. "Gouyan, bisakah kita keluar dari tempat terkutuk ini?" Dengan nada sombong yang khas, Gouyan menjawab, "Tenang saja, formasi kecil seperti ini bisa kulesaikan dalam waktu setengah batang dupa. Tidak ada yang bisa menghentikanku." Xiao Yan kemudian menatap Xiao Ju dengan tatapan penuh harapan. "Tawaranku masih berlaku, senior. Jika senior ingin meninggalkan tempat ini, aku punya jalan untukmu. Dunia Sensi sedang menghadapi invasi dahsyat. Jika senior bersedia membantu kami dalam peperangan, aku berjanji akan memberikan tempat yang layak bagi senior di dunia itu." Keraguan terpancar jelas di wajah Xiao Ju. Ia telah hidup dalam kesepian abadi sejak zaman kuno berakhir, terisolasi dari dunia luar. "Apakah aku harus berperang demi dunia Sensi? Aku tidak yakin. Tapi, bagaimana caramu membawaku melewati pohon dunia yang sakral?" Dengan tatapan penuh keyakinan, Xiao Yan menjawab, "Aku punya cara tersendiri untuk mewujudkan hal itu. Aku hanya membutuhkan janjimu, kesediaanmu untuk berjuang bersama kami." Ingin menguji apakah Xiao Yan benar-benar reinkarnasi dari sosok yang sangat ia hormati, Xiao Ju akhirnya mengangguk dengan berat hati. "Baiklah, aku setuju, aku akan ikut denganmu." Xiao Yan mengulurkan telapak tangannya, memperlihatkan pagoda misterius yang berkilauan. "Jangan melawan, senior, rileks saja dan percayakan semuanya padaku." Dari kejauhan, Chowking dan Luotian menyaksikan kejadian itu dengan mata terbelalak, tak mampu mempercayai apa yang mereka lihat. Tubuh raksasa Xiao Ju tiba-tiba berubah menjadi gumpalan asap hitam pekat, tersedot dengan kecepatan kilat ke dalam pagoda yang bersinar terang. Dia menjinakkannya. "Mustahil," gumam mereka, suara mereka bergetar karena keterkejutan. Sementara itu, kesadaran Xiao Yan memasuki pagoda pemurnian Zichen yang legendaris, menembus hingga ke lantai 12 yang disebut Lingsu, tempat yang penuh dengan energi spiritual murni. Xiao Ju muncul di sana, matanya membulat karena kebingungan dan kekaguman. Tempat ini,
Xiaoju mengamati sekelilingnya dengan seksama, mengenali setiap detail arsitektur kuno. Yang Mulia pernah membawaku ke sini dulu, ini adalah Lingsu yang legendaris. Pengakuan ini semakin mengukuhkan identitas Xiaoyan di mata Xiaoju. Ia menatap pemuda itu dengan hormat yang mendalam, menyadari bahwa ia memang bukan orang sembarangan. Kau benar-benar reinkarnasi dari Yang Mulia, Yang Agung, ucapnya dengan nada penuh kekaguman. Aku harap senior bersedia menepati janji untuk membantu dunia sensi dalam menghadapi ancaman yang ada, ujar Xiaoyan, suaranya penuh harapan. Musuhmu adalah dunia Taiksu yang penuh keserakahan, sumber daya mereka memang melimpah ruah. Baiklah, meskipun kekuatanku tidak lagi seprima dulu, aku berjanji akan bertarung sekuat tenaga untuk membela keadilan, janji Xiaoju dengan suara lantang, tekadnya membara seperti api yang tak pernah padam. Singkat cerita, Gouyan juga telah berhasil memecahkan formasi alam yang rumit tersebut, membuka jalan bagi mereka untuk kembali ke dunia luar. Namun, sebelum pergi, Xiaoyan tidak melupakan pentingnya etika dan rasa hormat. Ia melesat dengan kecepatan tinggi menuju puncak gunung tempat ia pertama kali memasuki dimensi terpencil ini. Di sana, ia menemui sosok senior penjaga tempat itu, menyampaikan salam perpisahan dan ucapan terima kasih yang tulus atas kesempatan yang telah diberikan. Setelah basa-basi singkat namun penuh hormat, Xiaoyan dan Gouyan segera meninggalkan dimensi tersebut, memulai petualangan baru yang menanti di depan mereka. Misi mereka di tempat terasing ini telah selesai dengan hasil yang jauh melampaui ekspektasi mereka. Mereka tidak hanya berhasil meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan, tetapi juga mendapatkan sekutu baru yang kuat, yang akan menjadi aset berharga dalam perjuangan mereka melawan kejahatan. Di dunia luar, dalam kegelapan yang sunyi dan dingin, Jiu Ying, Kelinci Bingyun, dan Wu Zhan masih setia menunggu dengan cemas. Hampir 10 tahun telah berlalu sejak Xiao Yan menghilang tanpa jejak, meninggalkan mereka dalam ketidakpastian yang menyiksa. Di dekat mereka, terbaring klon dewa asli milik Xiao Yan, yang kini terbungkus rapat dalam bongkahan es tebal yang berkilauan. Sepertinya, Xiao Yan sudah menemui ajalnya di dalam sana, celetuk Kelinci Bingyun tiba-tiba, memecah kesunyian yang mencekam. Mungkin saja, sahut Jiu Ying dengan nada murung, hatinya dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam. Mereka saling bertukar pandang, menyiratkan bahwa harapan mereka telah pupus dan sudah saatnya untuk pergi. Siapa yang kalian bilang sudah mati? Sebuah suara familiar yang menggema dari belakang membuat mereka semua tersentak kaget dan berbalik dengan cepat. Di sana, berdiri Xiao Yan dengan senyum tipis menghiasi wajahnya, seolah-olah ia tidak pernah pergi. Kau belum mati? Seru Bingyun dengan nada tak percaya, matanya membulat karena terkejut. Kau berharap aku mati? Ya, canda Xiao Yan, berusaha mencairkan suasana yang tegang. Jika aku mati, permaisuri pasti tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Kelinci kecil, kau akan merasakan murkanya yang dahsyat. Jiu Ying menatap Xiao Yan dengan kagum dan takjub. Hanya dalam waktu 10 tahun, aura dan kekuatanmu telah meningkat pesat, kau benar-benar luar biasa. Aku masih belum cukup kuat, jawab Xiao Yan dengan nada rendah hati, meskipun dalam hatinya ia tahu bahwa ia telah melampaui batas kemampuannya. Namun, Bingyun segera memotong reuni yang mengharukan itu dengan nada serius dan mendesak, sebaiknya kau segera melihat klon milikmu itu. Boneka itu mengamuk seperti orang gila, seolah-olah ada kekuatan. Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke arah bongkahan es yang membeku, merasakan firasat buruk yang merayapi hatinya. Ia sudah menyadari putusnya koneksi spiritual dengan klon dewa aslinya beberapa waktu lalu, pertanda bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Klon itu telah menyerap kekuatan bintang dewa asli bintang 5, membuatnya terlalu kuat, jauh melampaui kemampuan tubuh asli Xiao Yan saat ini. Kecerdasan spiritual klon itu telah tumbuh dengan pesat, melahirkan keinginan yang membara untuk merdeka dan naluri membunuh yang tak terkendali. Ia tidak lagi menjadi alat, tetapi entitas yang memiliki kehendak sendiri. Mungkinkah segel bintang ketiga telah terkondensasi di dalam dirinya? Gumam Xiao Yan dengan nada khawatir sambil mendekat ke bongkahan es yang memancarkan aura menakutkan. Hati-hati, Xiao Yan, teriak Wu Zhan dengan nada panik. Trauma masa lalu tentang amukan klon itu masih menghantuinya. Ia tahu betul betapa berbahayanya entitas yang akan segera keluar dari kurungannya. Tiba-tiba, mata klon dewa asli di dalam es terbuka lebar, menatap Xiao Yan dengan tatapan dingin yang mematikan dan tanpa emosi. Krak, kristal es yang membungkusnya hancur berkeping-keping, melepaskan energi dahsyat yang mengguncang seluruh area. Klon itu mengulurkan tangannya yang kekar, siap meremukkan penciptanya sendiri tanpa ampun. Hati Wu Zhan mencelos. Ia tahu bahwa Xiao Yan berada dalam bahaya besar. Meskipun Xiao Yan kini telah mencapai puncak Daugat bintang 8, kekuatan fisik klon dewa asli ini setara dengan langkah ketiga atau keempat keabadian. Satu pukulan saja dari klon itu bisa berakibat fatal bagi Xiao Yan, mengakhiri hidupnya dalam sekejap. Di tengah kehampaan yang menyesakan, Xiao Yan mendapati dirinya berada di ambang jurang antara hidup dan mati. Klon dewa asli di hadapannya, yang seharusnya menjadi alatnya, kini berbalik mengancam. Mata merahnya menyala dengan kebencian yang dingin, sebuah pengkhianatan yang menusuk jantung. Tanpa ampun, tinju yang dipenuhi kekuatan penghancur yang dahsyat melesat ke arah wajah Xiao Yan, sebuah serangan yang bisa meremukkan tulang dan memadamkan nyawa. Reaksi Xiao Yan secepat kilat, instingnya untuk bertahan hidup menendang masuk, memicu adrenalin yang memompa melalui nadinya.
Sosoknya melesat mundur dengan kecepatan yang mencengangkan, menghindari serangan yang mematikan itu hanya dalam sepersekian detik. Sayap dewa bela diri di punggungnya terkembang penuh. Setiap bulunya berkilauan dengan energi yang intens. Sayap-sayap itu mengepak dengan kekuatan yang luar biasa, memicu lonjakan kecepatan yang drastis, membawanya menjauh dari bahaya yang mengintai. Bang, suara ledakan sonik bergema di kehampaan saat ia menghindari serangan fatal itu hanya dalam selisih rambut. Napasnya tersengal. Xiaoyan menstabilkan tubuhnya, kakinya mencengkeram tanah dengan erat, jantungnya berdebar kencang di dadanya, irama yang panik yang mencerminkan bahaya yang baru saja dihindarinya, matanya menyipit, menatap dingin ke arah klon di hadapannya, ada kekecewaan dan kemarahan yang bercampur dalam tatapannya, sebuah pengkhianatan yang sulit diterima. Sepertinya sentuhan kesadaran spiritual baru benar-benar telah lahir, gumam Xiaoyan pelan, suaranya dipenuhi dengan campuran kekaguman dan kekhawatiran. Apakah kau berpikir bisa melahap tuanmu sendiri? Apakah kau pikir kau cukup kuat untuk menggulingkanku? Mata klon dewa asli itu dipenuhi dengan permusuhan yang murni dan tak teredam. Tidak ada jejak pikiran jernih di sana, hanya naluri murni dan kejam untuk menghancurkan ancaman, dan ancaman itu, dengan ironi yang menyakitkan, adalah Xiaoyan sendiri. Tanpa jeda, tanpa keraguan sedikit pun, sosok itu kembali menyerang dengan liar, tinjunya menjadi badai yang tak henti-hentinya. Angin pukulan yang mengerikan menderu di sekeliling Xiaoyan, setiap serangan membawa potensi kehancuran. Namun, ekspresi Xiaoyan tetap tenang, wajahnya tenang di tengah badai, matanya tak tergoyahkan seperti air tenang, memancarkan fokus yang tajam yang meniadakan kekacauan di sekitarnya. Tepat ketika tinju klon itu hampir menyentuhnya, ketika kematian tampak tak terhindarkan, Xiaoyan mengaktifkan segel jiwanya, sebuah tindakan putus asa yang bisa menyelamatkan atau menghancurkannya. Kring, suara resonansi yang menusuk jiwa bergema di udara, sebuah deklarasi kekuatan dan kendali. Klon dewa asli tiba-tiba berhenti kaku di udara. Gerakannya terhenti di tengah jalan, matanya melebar karena kebingungan dan rasa sakit, kesadarannya terperangkap dalam cengkeraman segel jiwa Xiaoyan. Xiaoyan segera mengambil kesempatan ini, memanfaatkan momen kerentanan itu untuk mengambil alih kembali kendali tubuh klon tersebut. Dengan tekad yang dingin, ia menghancurkan kesadaran spiritual baru yang mencoba memberontak, memadamkan pemberontakan di dalam dirinya. Begitu kendali kembali ke tangannya, Xiaoyan bisa merasakan aliran kekuatan fisik yang meledak-ledak dari dalam tubuh klon itu. Rasanya seperti petir yang mengalir melalui nadinya, setiap selnya berdenyut dengan energi mentah, matanya bersinar terang dengan campuran kegembiraan dan kewaspadaan. Tidak heran situasi melahap tuan ini terjadi, gumamnya kagum, suaranya dipenuhi dengan rasa hormat yang baru ditemukan. Kekuatan fisik yang dimiliki klon dewa asli saat ini benar-benar menakutkan, melampaui apapun yang pernah aku bayangkan. Namun, kegembiraan itu segera berganti dengan kewaspadaan. Awan gelap menaungi kegembiraannya. Xiaoyan menghela napas panjang, udara keluar dari paru-parunya dengan suara gemerisik. Bahaya yang baru saja dihindarinya telah mengajarkannya pelajaran yang berharga, mengingatkannya akan kerapuhan kendalinya. Aku harus lebih berhati-hati di masa depan, pikirnya serius. Matanya dipenuhi dengan tekad yang baru ditemukan. Setidaknya sampai aku mencapai tahap keabadian, klon dewa asli ini tidak boleh meningkatkan kekuatannya lebih jauh. Jika serangan balik terjadi lagi saat kekuatannya lebih besar, aku mungkin tidak akan bisa menanganinya. Konsekuensinya terlalu mengerikan untuk dipertimbangkan. Tanpa membuang waktu, Xiaoyan memasukkan klon dewa asli ke dalam pagoda pemurnian, sebuah penjara yang dirancang untuk menahan bahkan entitas yang paling kuat sekalipun. Ia menyegelnya di antara 9 peti mati. Setiap peti mati terukir dengan rune kuno yang memancarkan energi penekan. Prioritas utamanya sekarang adalah menerobos ke tingkat God of Fighting, Dewa Keabadian, dengan cepat, untuk melampaui batasnya dan mengamankan posisinya sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan. Masa depannya, dan mungkin dunia, bergantung padanya. Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke arah rekan-rekannya, Jiu Ying, Kelinci Bingyun, dan Wu Zhan. Ada urgensi dalam tatapannya, sebuah kebutuhan untuk segera bertindak. Kita harus segera pergi, katanya, suaranya tegas dan tak terbantahkan. Tidak gunanya tinggal di sini lebih lama lagi. Setiap detik yang kita buang hanya meningkatkan risiko yang kita hadapi. Mendengar perintah Xiaoyan, Jiu Ying terdiam. Pikirannya kembali ke janji lama yang telah dibuat Xiaoyan kepadanya. Janji itu telah menjadi mercusuar harapan baginya, sebuah alasan untuk terus maju di saat-saat gelap. Dengan langkah mantap, ia mendekati Xiaoyan, matanya dipenuhi dengan campuran harapan dan ketidakpastian. Xiaoyan, katanya, suaranya rendah dan serius. Bagaimana dengan janjimu? Apakah kau akan menepatinya? Xiaoyan tersadar, pikirannya kembali ke janji yang telah dibuatnya. Ia menatap Jiu Ying dengan serius. Matanya menyelidiki jauh ke dalam jiwa makhluk kuno itu. Senior Jiu Ying, katanya, suaranya dipenuhi dengan ketulusan. Mengapa kau begitu ingin kembali ke dunia Sensi? Sejauh yang ku tahu, Sensi sedang dalam bahaya besar, dilanda kekacauan dan kehancuran. Mungkin akan segera menjadi medan pertempuran, sebuah tempat di mana kematian mengintai di setiap sudut. Jiu Ying menatap dalam ke mata Xiaoyan, tatapannya dipenuhi dengan kebijaksanaan dan kesedihan yang telah terakumulasi selama berabad-abad. Ada keheningan panjang, momen introspeksi yang mendalam, sebelum ia akhirnya menjawab. Selama seseorang hidup cukup lama, katanya, suaranya bergetar dengan beratnya pengalaman, ia akan menemukan bahwa kematian tidaklah menakutkan seperti yang pernah ia yakini.
Rasa sakit karena kehilangan, beban penyesalan itulah yang benar-benar menghantuiku. Meski aku tidak lahir di Sensi, semua ingatanku, esensi keberadaanku, terikat pada dunia itu. Dunia Sensi adalah tujuanku, tempat di mana aku merasa utuh. Xiao Yan bisa merasakan kesepian abadi yang terpancar dari mata Jiu Ying, sebuah kerinduan yang mendalam akan tempat yang bisa ia sebut rumah. Ia mengangguk mengerti, hatinya dipenuhi dengan empati terhadap penderitaan makhluk kuno itu. Aku mengerti, katanya, suaranya lembut dan menenangkan. Aku akan membantumu kembali ke Sensi, tapi pertama-tama, aku perlu tahu apakah kau siap menghadapi risiko yang ada di depan. Ia berhenti sejenak, mengumpulkan keberanian untuk menyampaikan kebenaran yang pahit. Apakah kau tahu tentang alam reruntuhan, suri alam, di pagoda? Jiu Ying mengerutkan kening, bingung dengan pertanyaan Xiao Yan. Alam reruntuhan, apa itu? Xiao Yan menghela napas, menyadari bahwa ia harus menjelaskan sifat berbahaya dari alam reruntuhan. Alam reruntuhan adalah ruang di dalam pagoda pemurnian yang dipenuhi dengan energi kekacauan dan bahaya yang tak terbayangkan. Katanya, suaranya serius, jika kau bisa berada di dalam pagoda, mungkin aku bisa membawamu ke dunia Sensi. Namun, jika kau tidak bertahan, jika kau menyerah pada kekacauan, kau akan menjadi debu, keberadaanmu akan terhapus dari keberadaan. Jiu Ying terdiam mendengar risiko yang ada di depan. Beratnya konsekuensi membebani dirinya. Ia tahu bahwa perjalanan ke Sensi akan berbahaya, tetapi prospek untuk dilenyapkan sepenuhnya menakutkan. Apakah ada makhluk lain di dalam ruang lingsu milikmu? Tanya Jiu Ying akhirnya. Suaranya dipenuhi dengan harapan. Mungkin, jika ada makhluk yang lebih kuat di dalam alam reruntuhan, ia bisa meningkatkan peluangnya untuk bertahan hidup. Ada seekor binatang iblis purba yang kumasukkan sebelumnya. Jawab Xiao Yan jujur, tanpa berusaha menyembunyikan fakta. Ia tahu bahwa kejujuran adalah kebijakan terbaik dalam situasi seperti ini. Mata Jiu Ying membelalak karena terkejut. Ia tahu betul kekuatan binatang iblis purba, makhluk-makhluk yang kekuatannya melampaui pemahaman. Ia tahu bahwa dengan kekuatan tubuhnya saat ini, ia mungkin tidak akan bisa masuk ke alam tersebut dan bertahan di pagoda. Ia harus menemukan bantuan dari makhluk yang lebih purba, seseorang yang bisa membimbingnya melalui kekacauan dan membantunya mencapai tujuannya. Melihat keraguan Jiu Ying, Xiao Yan berinisiatif, menyadari bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk membantu rekannya. Tunggu sebentar, katanya, suaranya dipenuhi dengan tekad. Aku punya ide. Dengan pikiran yang jernih, kesadaran Xiao Yan segera masuk ke lantai 12 pagoda pemurnian, melewati lapisan energi dan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Ia menangkupkan tangan di hadapan binatang iblis purba itu, menunjukkan rasa hormat dan kerendahan hati. Senior, katanya, suaranya dipenuhi dengan permohonan. Temanku ingin memasuki alam reruntuhan. Bisakah senior memberinya petunjuk, menawarkan beberapa bimbingan untuk membantunya bertahan hidup? Binatang iblis itu membuka matanya, tatapannya menembus jiwa Xiao Yan. Ada kebijaksanaan dan pemahaman yang mendalam dalam tatapannya, sebuah kesadaran akan misteri alam semesta. Ia menghela napas, suara itu bergema di seluruh pagoda. Arti sesungguhnya dari alam reruntuhan berbeda bagi setiap makhluk. Katanya, suaranya dalam dan bergema, itu adalah cermin yang memantulkan ketakutan dan keinginan terdalam seseorang. Namun, ia melambaikan tangannya yang besar, dan setetes esensi darah, Blood Essence, yang memancarkan aura kuno dan kuat melayang ke arah Xiao Yan, berkilauan dengan energi kehidupan. Hanya ini yang bisa kubantu. Gunakan dengan bijak. Dengan rasa terima kasih yang tulus, Xiao Yan kembali ke tubuh aslinya, membawa bersamanya hadiah yang tak ternilai harganya dari binatang iblis purba. Ia mengeluarkan botol giok berisi darah itu, aura kuno yang terpancar darinya hampir nyata. Mata Jiu Ying dan kelinci Bingyun seketika melotot karena terkejut dan tak percaya. Aura zaman kuno dari darah itu membuat naluri mereka bergetar, membangkitkan rasa hormat dan kekaguman yang mendalam. Bagi mereka, ini adalah harta karun tak ternilai untuk menerobos batasan kultivasi, sebuah kunci untuk membuka potensi tersembunyi mereka. Kelinci Bingyun menatap botol giok di tangan Xiao Yan dengan mata berbinar penuh ketertarikan, hidungnya bergerak-gerak dengan rasa ingin tahu. Ia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari cairan merah di dalamnya. Aura kuno yang terpancar darinya memikatnya seperti madu bagi lebah. Apa itu? Tanyanya. Suaranya dipenuhi dengan rasa ingin tahu yang tak terkendali. Xiao Yan mengabaikan pertanyaan kelinci itu, fokusnya tertuju pada Jiu Ying. Ia tahu bahwa waktu sangat penting, dan mereka tidak bisa membuang waktu untuk hal-hal sepele. Senior Jiu Ying, katanya, suaranya tegas dan serius. Ini untukmu, sebagai bantuan untuk membantumu menembus alam reruntuhan. Aku percaya bahwa dengan kekuatan esensi darah ini, kau akan memiliki peluang yang jauh lebih baik untuk bertahan hidup dan mencapai dunia Sensi. Tapi sebagai gantinya, ia berhenti sejenak, matanya menatap tajam ke mata Jiu Ying. Aku membutuhkanmu untuk memberikan setetes esensi darahmu untuk kelinci Bingyun. Ia telah menjadi sekutu yang setia, dan ia pantas mendapatkan hadiah atas kesetiaannya. Jiu Ying setuju tanpa ragu. Memahami pentingnya permintaan Xiao Yan, ia tahu bahwa kelinci Bingyun telah menjadi aset yang berharga bagi kelompok mereka, dan ia senang bisa membantunya. Dengan gerakan anggun, ia memberikan setetes esensi darahnya kepada Xiao Yan, cairan itu berkilauan dengan energi kehidupan. Kemudian, dengan rasa hormat dan antisipasi, ia menerima botol giok berisi esensi darah binatang iblis purba. Aura kuno yang terpancar darinya membuatnya bergetar.
Dan sepatah kata pun, Xiaoyan melemparkan esensi darah Jiu Ying padanya, cairan itu mendarat dengan lembut di cakarnya. Bingyun, kata Xiaoyan, suaranya lembut dan menenangkan, kau telah melindungi klonku sebelumnya. Mempertaruhkan nyawamu untuk memastikan keselamatannya, ini adalah hadiahmu, pengakuan atas keberanian dan kesetiaanmu. Meskipun level Jiu Ying mungkin di bawah binatang iblis purba, darahnya tetap sangat berharga bagimu, penuh dengan energi dan potensi yang dapat membantumu tumbuh lebih kuat. Kelinci Bingyun akhirnya menerima hadiah itu dengan senang hati, menyadari bahwa Xiaoyan benar, ia mungkin tidak mendapatkan esensi darah binatang iblis purba, tetapi ia masih menerima hadiah yang berharga, sesuatu yang akan membantunya menjadi lebih kuat dan lebih mampu melindungi teman-temannya. Keduanya, Jiu Ying dan Kelinci Bingyun, segera bermeditasi, tenggelam dalam keadaan tenang saat mereka berusaha menyerap kekuatan darah yang telah mereka terima. Tak lama kemudian, aura Jiu Ying mulai berubah, bergeser dan berfluktuasi saat ia menyerap energi esensi darah binatang iblis purba. Kulitnya mulai bersinar dengan cahaya yang lembut, dan matanya berkilauan dengan kekuatan yang baru ditemukan. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, ia membuka matanya, tatapannya dipenuhi dengan tekad dan kepercayaan diri. Aku berhasil, katanya kepada Xiaoyan, suaranya dipenuhi dengan rasa terima kasih dan antisipasi. Aku siap untuk menghadapi alam reruntuhan. Xiaoyan tersenyum, hatinya dipenuhi dengan kebanggaan atas pencapaian rekannya. Bagus, katanya, suaranya dipenuhi dengan kehangatan. Sekarang, rilekskan pikiranmu. Lepaskan semua ketakutan dan keraguanmu, percayalah padaku, dan aku akan membawamu ke tempat yang aman. Dengan lambaian tangan Xiaoyan, tubuh besar Jiu Ying menghilang, terhisap ke dalam ruang Lingsu di dalam pagoda pemurnian. Prosesnya cepat dan tanpa rasa sakit, tetapi dampaknya sangat besar. Jiu Ying telah mengambil langkah pertama menuju takdirnya, dan Xiaoyan senang bisa membantunya di sepanjang jalan. Melihat Jiu Ying tiba-tiba lenyap, Kelinci Bingyun yang baru saja selesai menyerap darah Jiu Ying seketika panik. Matanya melebar karena ketakutan, ia celingukan dengan wajah pucat, mencari tanda-tanda keberadaan Jiu Ying. Ketika ia tidak menemukan apapun, ia bersembunyi di belakang Wuzan, tubuhnya gemetar ketakutan. Apakah Xiaoyan membunuh Jiu Ying? Pikir kelinci itu dengan gemetar, hatinya dipenuhi dengan kengerian. Apakah ia telah melakukan kesalahan dengan mempercayai manusia ini? Apakah ia akan menjadi korban berikutnya? Xiaoyan melihat ketakutan di mata Kelinci Bingyun, dan niat jahil muncul di hatinya. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak bermain-main dengan temannya, hanya sedikit saja. Ia tersenyum tipis, senyum yang di mata Kelinci Bingyun terlihat seperti senyum iblis, penuh dengan ancaman dan tipu daya. Di mana Jiu Ying? Raung Kelinci Bingyun, suaranya pecah oleh histeria yang merobek kerongkongannya. Matanya yang merah muda membelalak, mencari-cari sosok familiar di tengah reruntuhan yang sunyi. Apa yang kau lakukan padanya? Xiaoyan hanya menyeringai, sebuah seringai dingin yang tidak mencapai matanya. Bukankah kau sudah melihatnya sendiri? Kelinci kecil, kadang, ia berhenti, membiarkan kata-katanya menggantung di udara yang pengap. Ada hal yang lebih baik tidak diketahui. Beberapa rahasia lebih baik terkubur bersama mereka yang menyaksikannya. Kelinci Bingyun gemetar hebat, bulunya berdiri tegak, terbayang jelas di benaknya nasib mengerikan yang menanti jika ia tidak patuh. Jika ia berani mempertanyakan otoritas Xiaoyan, ia yakin, dengan keyakinan yang menusuk tulang, bahwa ia akan berakhir sama seperti Jiu Ying, lenyap tanpa jejak. Xiaoyan tertawa dalam hati, menikmati sandiwara ketakutan yang berhasil ia ciptakan. Sebaiknya kita segera pergi, kata Xiaoyan, suaranya datar dan tanpa emosi. Namun, sebelum ia sempat melangkah, sebuah suara berat tiba-tiba menggema di dalam jiwanya, meledak seperti guntur yang memekakkan telinga. Bisakah junior menepati janjinya? Xiaoyan tersentak kaget, tubuhnya menegang, ia berbalik dengan cepat, matanya terpaku pada mayat dewa asli bintang 5 yang tergeletak tak bernyawa di tanah. Tidak ada jiwa yang tersisa di sana, tidak ada kehidupan yang tersisa untuk memberikan suara. Namun, suara itu nyata, bergema dengan kekuatan yang tak terbantahkan. Itu adalah sisa-sisa terakhir dari obsesi yang mendalam, terperangkap dalam tubuh fisik yang kuat itu. Xiaoyan segera menangkupkan tangan dengan hormat, membungkuk dalam-dalam. Senior, saya bersumpah, saya pasti akan menepati janji saya akan melanjutkan garis keturunan dewa asli, memastikan warisan Anda tidak akan pernah dilupakan. Suara itu terdengar lega, seolah beban berat telah diangkat dari pundaknya yang tak terlihat. Terima kasih, junior, ingatanku sudah rusak, terkikis oleh waktu dan kematian. Tapi aku memiliki satu warisan tersisa yang bisa kuberikan padamu. 82 tinju transformasi dewa, ini bukan yang terkuat, bukan puncak dari keahlianku, tapi cukup untukmu saat ini, cukup untuk memulai perjalananmu. Seketika, informasi membanjiri pikiran Xiaoyan, memaksanya untuk berjuang agar tidak pingsan. Teknik tinju yang rumit, setiap gerakan dan setiap prinsip, terukir dengan paksa di ingatannya. Setelah menyalinnya ke dalam slip giok dengan tangan gemetar, Xiaoyan menyeka keringat dingin dari dahinya dengan wajah yang menunjukkan kepuasan yang mendalam. Apakah ada teknik latihan fisik yang bisa senior ajarkan? Tanya Xiaoyan, rasa ingin tahu membara di dadanya. Klan dewa asli tidak melatih teknik fisik yang lemah, jawab suara itu, nadanya mengandung sedikit penghinaan. Selama tubuhmu kuat, selama tulangmu keras dan ototmu lentur, setiap gerakan adalah senjata. Kekuatan sejati berasal dari dalam. Suara itu terdiam sejenak, lalu melanjutkan dengan nada yang lebih lembut. Sekarang,
Gunakan apimu, Junior. Kirim aku dalam perjalanan terakhir. Dunia ini tidak lagi memiliki tempat bagiku. Biarkan aku beristirahat dengan tenang. Xiao Yan mengangguk hikmat, hatinya dipenuhi dengan rasa hormat dan kesedihan. Ia mengeluarkan api keabadian, nyala api yang menari dengan kehidupan dan kematian. Api itu melahap tubuh raksasa dewa asli bintang 5, mengubahnya menjadi energi murni yang berkilauan. Xiao Yan dengan bijak mengarahkan energi bintang yang terlepas itu untuk diserap oleh Wu Zhen, dengan harapan memulihkan bintang super tiangan yang terluka. Setelah tubuh itu benar-benar menjadi abu, setelah tidak ada yang tersisa kecuali debu dan kenangan, Xiao Yan berbalik. "Ayo pergi," katanya, suaranya berat dengan beban tanggung jawab baru. Kelinci Bingyun, yang kini sangat patuh karena ketakutan yang mendalam bahwa ia akan dilenyapkan, seperti Jiu Ying, segera berubah menjadi wujud raksasa. Dengan setiap langkahnya, tanah bergetar, dan Xiao Yan tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Di tepi jurang maut yang menganga, sebuah atmosfer yang mencekam menggantung seperti kabut beracun. Sekitar 100 sosok, masing-masing menunggangi binatang terbang raksasa yang mengerikan, melayang di angkasa dengan tenang yang menakutkan. Mereka diam tak bergerak, patung-patung yang hidup, mata mereka yang dingin dan kalkulatif menunggu dengan sabar mangsa mereka yang tak terhindarkan. Di tengah pasukan yang mengancam ini, seorang pria dengan aura yang begitu mendominasi sehingga hampir bisa dirasakan menjadi pusat perhatian. Dia adalah Sun Zen, seorang ahli langkah ketiga dari keabadian Kaisar, kekuatan yang begitu besar sehingga bisa membuat bahkan para pejuang yang paling berpengalaman pun gemetar ketakutan. "Menunggu seperti ini bukanlah pilihan yang bijaksana," ujar salah satu bawahan. Suaranya memecah kesunyian yang menyesakkan dengan keraguan yang berani. "Tuan Sun Zen, bagaimana jika kita mengirim beberapa pemburu dewa ke dalam jurang maut yang berbahaya untuk mencari petunjuk? Kita tidak bisa hanya duduk di sini dan membiarkan waktu berlalu." Sun Zen melirik bawahan itu dengan tatapan dingin dan tanpa ampun yang bisa membekukan darah di nadimu. Setelah beberapa saat yang menegangkan, dia mengangguk pelan, persetujuannya seperti hukuman mati yang dijatuhkan. "Rangwan," perintahnya, suaranya rendah dan berbahaya, "kau pimpin 10 orang masuk ke dalam jurang dan selidiki. Bawa kembali informasi apapun yang bisa kau temukan." Rangwan menelan ludah dengan susah payah, senyum pahit terukir di wajahnya. Memasuki jurang maut sama saja dengan menandatangani surat kematianmu sendiri, terutama dengan makhluk mengerikan yang bersembunyi di kedalamannya yang gelap. Namun, sebelum dia dan rekan-rekannya yang malang sempat bergerak, sebuah bayangan putih melesat keluar dari mulut jurang dengan kecepatan kilat, sebuah pelarian yang berani yang membuat semua orang terkejut. "Itu, kelinci Bingyun," gumam Sun Zen, matanya menyipit saat dia mencoba memahami apa yang dia lihat, apa yang sedang terjadi. Cahaya putih itu berhenti sejenak, melayang di atas tanah yang tandus. Kemudian, dengan gerakan cepat, ia menurunkan beberapa sosok manusia ke tanah, meninggalkan mereka di ruang terbuka yang berbahaya. Setelah menyelesaikan tugasnya yang misterius, kelinci Bingyun menghilang begitu saja, lenyap ke udara tipis tanpa meninggalkan jejak. Xiao Yan dan rekan-rekannya berdiri di tengah ruang terbuka, sedikit terkejut dan bingung karena ditinggalkan begitu saja oleh si kelinci yang penuh teka-teki. Xiao Yan segera mengamati sekeliling, matanya menyapu pemandangan yang mengancam. Alisnya terangkat saat dia menyadari situasi yang sangat tidak menguntungkan yang telah mereka masuki. Namun, mata Sun Zen tidak tertuju pada Xiao Yan, tatapannya terpaku pada sosok yang berdiri di sampingnya, seorang pria yang memancarkan aura kekuatan dan tekad yang tenang. "Bukankah ini Wu Zhan, master dari bintang super tiangan?" Sun Zen berkata, senyum dingin dan berbahaya perlahan menyebar di wajahnya. "Kudengar kau membunuh beberapa orang kuat dari istana Dewa Pemburu, tindakan yang sangat tidak bijaksana." Ekspresi Wu Zhan berubah serius, matanya dipenuhi dengan tekad yang membara. Dia menangkupkan tangan dengan hormat, tetapi suaranya dipenuhi dengan tantangan. "Saya datang ke sini untuk urusan pribadi," tegasnya, "tidak ada hubungannya dengan istana Dewa Pemburu." "Urusan pribadi?" Sun Zen mendengus meremehkan, matanya berkilauan karena hiburan yang kejam. "Jika bukan karena berkah istana Dewa Pemburu, bintang tianganmu sudah hancur sejak lama. Karena kau berani membunuh orang kami, maka bintang super tiangan harus memikul akibatnya. Kami akan memusnahkannya, memastikan tidak ada yang tersisa." Pupil mata Wu Zhan menyusut karena ngeri. Bintang tiangan adalah rumahnya, rakyatnya adalah keluarganya. "Apa yang kulakukan tidak ada hubungannya dengan rakyat tiangan," protesnya. Suaranya dipenuhi dengan keputusasaan. "Kekuatanmu berasal dari sana, jadi tentu saja ada hubungannya," balas Sun Zen, tawanya meremehkan bergema di udara. "Semua yang kau miliki, semua yang kau perjuangkan, berasal dari bintang tiangan. Mereka akan membayar kejahatanmu." Saat ketegangan mencapai titik puncaknya, tatapan Sun Zen beralih, matanya yang dingin dan kalkulatif jatuh pada Xiao Yan. Sebuah senyum mengerikan perlahan terbentuk di wajahnya, menjanjikan bahaya yang... Tiba-tiba, Sun Zen tertegun, seluruh tubuhnya membeku di tempat. Matanya, yang sebelumnya dipenuhi dengan hiburan yang kejam, sekarang melebar karena keterkejutan dan kebingungan. "Puncak Daugat Bintang 8, gumam Sun Zen, suaranya hampir tidak terdengar. Namun, bukan kultivasi yang relatif rendah dari pemuda itu yang membuatnya terkejut. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih membingungkan, sesuatu yang membuatnya mempertanyakan kewarasannya sendiri. Wajah itu, bagaimana mungkin? Mengapa wajahnya persis sama dengan tuan istana? Kecuali gaya rambut dan pakaian yang sederhana,
Fitur wajah pemuda berjubah hitam itu benar-benar identik dengan pemimpin mereka yang misterius dan kuat, bahkan temperamen yang unik, kilatan tekad yang membara di matanya, sangat mirip dengan Tuan Istana. Sanzen merasakan tekanan aneh dan tak bisa dijelaskan menekan dadanya, sebuah perasaan yang tak tertahankan yang muncul saat mata mereka bertemu. "Apakah kalian benar-benar akan memusnahkan bintang tiangan?" teriak Wuzan, suaranya pecah karena amarah dan keputusasaan yang tak terbendung lagi. "Apakah kalian benar-benar akan menghancurkan rumahku dan semua orang yang kucintai?" "Bintang itu sudah tidak berguna," jawab Sanzen dengan santai, meskipun pikirannya berpacu dengan kebingungan dan ketidakpercayaan. "Ada atau tidak penting bagiku, tujuan kami lebih besar dari satu bintang kecil." Jawaban itu adalah pemicunya, sebuah deklarasi kejam yang menghancurkan harapan terakhir Wuzan. Dia meraung dengan marah, suara itu menggema di seluruh lanskap tandus. Sebuah busur panah yang dihiasi dengan emas rumit muncul di tangannya, bersinar dengan kekuatan yang berkumpul. Lusinan anak panah emas melesat ganas ke arah Sanzen, masing-masing membawa potensi kehancuran yang besar. Namun, sebelum anak panah itu bisa mencapai target mereka, dua sosok bawahan Sanzen, keduanya ahli yang kuat di langkah awal keabadian, melesat maju dengan kecepatan yang mencengangkan. Dengan gerakan yang efisien dan mematikan, mereka memblokir serangan Wuzan dengan mudah. Kekuatan mereka yang tak tertandingi mengatasi upaya putus asanya. Pertempuran pecah dengan kekuatan yang eksplosif, gema bentrokan bergema di seluruh dataran. Wuzan, meskipun kuat dan bertekad, dengan cepat kewalahan oleh kekuatan gabungan dari dua ahli tingkat keabadian. Dalam sekejap mata, tubuhnya penuh luka, darah menetes dari luka yang tak terhitung jumlahnya yang disebabkan oleh serangan tanpa henti dari lawan-lawannya. Dua penyerang itu menyeringai dengan kejam, mata mereka berkilauan karena kegembiraan yang kejam. Mereka pun berniat melancarkan serangan kembali. Mereka mengatakan, "Bersiaplah untuk mati." Sebelum cakar yang mematikan itu bisa menembus dada Wuzan, sebuah bayangan hitam muncul dari entah berantah, menghalangi serangan yang akan datang. Suara benturan keras terdengar, bergema di udara saat kekuatan yang tak tertahankan bertabrakan. Kedua penyerang itu terlempar mundur, tubuh mereka berputar tak terkendali saat mereka menabrak tanah dengan keras. Xiao Yan berdiri tegak dan tak tergoyahkan di depan Wuzan, melindungi sekutunya dengan tekad yang membara di matanya. Di tangannya, dia memegang penguasa pedang berat Suan. Pedang itu bersinar dengan kekuatan yang berkumpul. "Kau," Wuzan terperangah, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia tidak pernah menyangka Xiao Yan akan turun tangan, mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk melindunginya. Dua penyerang itu menstabilkan diri, kemarahan dan penghinaan terpancar dari wajah mereka. Mereka menatap Xiao Yan dengan remeh, meremehkan kekuatan pemuda yang berani menghalangi jalan mereka. "Hanya dogat bintang 8, ejek salah satu dari mereka. Kau pasti sedang mencari kematian." Dengan geram membara, kedua sosok itu membubung ke angkasa, amarah mereka terpancar dalam setiap gerakan. "Bocah, kau benar-benar mencari mati," raung mereka bersamaan. Saat kekuatan penuh mereka dimanifestasikan, teknik-teknik pamungkas mereka melesat seperti kilat ke arah Xiao Yan, masing-masing membawa kekuatan yang cukup untuk menghancurkan gunung dan mengeringkan lautan. Namun, dengan ketenangan yang mencengangkan, Xiao Yan menyambut serangan itu. Dia melonjak ke langit yang luas. Tangannya bergerak dalam tarian mistis saat dia memanggil perisai lonceng yang mempesona. Perisai itu berdenyut dengan energi yang membara, sebuah bukti dari kekuatannya yang luar biasa. Saat serangan abadi dan perisai lonceng bertabrakan, dunia bergetar. Ledakan yang dihasilkan sangat dahsyat, mengirimkan riak kejut melalui alam, mengancam untuk menghancurkan kenyataan itu sendiri. Ketika asap mulai menghilang, kejutan dan ketidakpercayaan melanda jajaran pemburu dewa. Serangan gabungan dari dua abadi mereka, yang seharusnya tak tertahankan, telah ditahan oleh seorang dogat bintang 8 yang sederhana. Tawa bergema, tawa Xiao Yan bergema di langit, dipenuhi dengan keyakinan dan kekuatan yang baru ditemukan. Dia melepaskan teknik yang akan terukir dalam sejarah alam semesta, 7 tinju penghancur dewa. Setiap pukulan adalah mahakarya kekuatan dan presisi, yang diresapi dengan esensi kehancuran murni. Tinju-tinju itu melesat ke arah dua abadi yang malang itu. Nasib mereka sudah disegel. Dengan setiap koneksi, kenyataan itu sendiri tampak tertekuk dan terdistorsi. Dampaknya sangat dahsyat, melepaskan gelombang energi yang menghapus keberadaan para abadi. Dalam sekejap, mereka direduksi menjadi ketiadaan. Esensi abadi mereka yang dulu agung tersebar seperti debu di angin. Xiao Yan tidak terpengaruh oleh kehancuran yang baru saja dia timbulkan. Dengan cepat bertindak, dengan gerakan yang halus, dia mengambil esensi darah abadi dari sisa-sisa abadi dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam botol giok yang berkilauan. Cairan itu berputar di dalam wadah, sebuah bukti dari kekuatan besar yang pernah dimilikinya. Saat pemandangan itu meresap, ketakjuban yang membatu turun ke ratusan pasukan pemburu dewa. Bagaimana mungkin seorang dogat bintang 8, yang seharusnya tidak lebih dari gangguan, bisa mencapai hal yang mustahil? Bagaimana dia bisa menghancurkan tidak hanya satu, tetapi dua abadi, yang masing-masing telah menghabiskan waktu yang tak terhitung jumlahnya untuk menyempurnakan seni mereka? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di benak mereka, saat realitas kemampuan Xiao Yan yang tak tertandingi mulai meresap.